Tordolok sio jole ilombang na ining kubaya darangga soli oi sudok do dio ning kubayang ginajolo ketaningku martano doli. Martano doli epistemologinya berasal dari kata tano dan doli. Dia adalah gabungan kata ditambah dengan awalan mar yang artinya bisa disepadankan dengan ber. Artinya melangkah atau pergi ke tanah Deli. Kenapa ke tanah Deli waktu itu? Ya, awalnya dibuka perkebunan di tanah Deli. Kemudian banyak orang Mandailing meninggalkan Bonabulu atau tanah Mandailing disebabkan dua hal. Yang pertama adalah ekspansi dari Padri, Tuan Kurau dan Imam Bonjol. Yang kedua akibat awal-awalnya masuk Belanda ke tanah Mandailing. Sehingga masyarakat Mandailing itu waktu itu meyakini jika merantau ke tanah Deli bisa membuat kehidupan lebih bagus untuk masa yang akan datang. Saya Muhammad Bahsan Parinduri, setelah menikah diberi gelar Jasinaloan. Saya sampai di Tanah Doli atau Kota Medan tahun 1985 ketika mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara yang dulunya Fakultas Sastra. Sambil kuliah dulu saya sudah mengikuti tim parunding-undingan di Kota Medan. Karena margondang atau margordang sambilan adalah hobi saya sejak kecil. Yang di belakang hari juga kita membuat satu grup khusus untuk gordang sambilan menjaga tradisi Mandailing di Kota Medan. Selanjutnya juga kita ikut memproduksi alat-alat musik, mengarang buku dan juga mendapatkan penghasilan tambahan dari grup tersebut sambil kita menjaga tradisi leluhur Mandailing di Kota Medan atau Tanah Doli. Perpindahan masyarakat Mandailing ke Tanah Doli di awal 1800-an. Yang pindah yang pertama ini adalah banyak kelompok-kelompok yang terpelajar. Banyak kelompok-kelompok bangsawan. Maka secara otomatis mereka juga membawa tradisi-tradisi leluhurnya ke Kota Medan. Nah, maka di akhir tahun 1800-an bermunculanlah grup-grup kesenian di Kota Medan untuk mendukung kebutuhan daripada perkumpulan-perkumpulan orang Mandailing di Kota Medan. Terutama pada saat-saat waktu ada pesta pernikahan atau pesta meninggal, itu sudah menggunakan uning-uningan di Kota Medan. Yang pertama yang saya tahu itu adalah grup-grup yang masih gondang dua dari Batang Natar. Ada grup Sampagul, Satar Barita, kemudian ada grup Sidoar-Doar. Ini pada waktu itu masih menggunakan gondang dua atau gondang boru. Belum ada gordang sambilan. Tetapi kaitan kemajuan masyarakat Mandailing di Kota Medan, terutama di awal berdirinya Provinsi Sumatera Utara, itu gubernur pertamanya SM Amin Nasution adalah orang Mandailing. Jadi dalam perkembangannya setelah bermunculan grup-grup kesenian dalam bentuk masih gondang boru atau gondang dua, pemain-pemainnya kebanyakan ini dari ompung-ompung kita dari Batang Natar, salah satu kecamatan di Mandailing arah mau ke Natal.
Nah, salah satu grup yang terkenal pada waktu itu adalah Sartar Barita. Saya sempat bertemu dengan beberapa orang yang mengisi grup Sartar Barita ini. Terutama salah satunya adalah Om Pung Rido yang banyak bercerita kepada kita. Dan beliau salah satu pemain yang ikut waktu pembuatan beberapa kaset rekaman dari Sartar Barita. Dan juga saya menyimpan beberapa kaset yang diproduksi oleh grup Sartar Barita yang waktu itu mengisi acara untuk orang Mandailing, orang Angkola dan Parangbolak di kota Medan, dan kasetnya beredar sampai di Sumatera Utara. Nama saya Ridwan Nasution, beralamat di Sungai Lotan, Lorong 3, kampung inilah, nama Sungai Rotan. Umur 75 tahun. Belajar gondang dari mulai SD sudah belajar gondang. Sebab ayahku itu tukang membuat gondang. Nah, pada zaman itu ayahku tukang gendang juga. Nah, pemain juga. Kalau mulai main, yang pendeknya aku sudah menjadi pemain lah. Di situ mulai dari tahun 65. 65 mulailah aku menjadi pemain. Tapi masih Sampagul, Sidoar-doar, Batang Natal lagi. Sampai tahun 71. Sesudah itu, Sinodang Nitahiri hilang. Meninggal itu ketuanya, hilang. Tak berapa apa. Jadi datanglah macam yang biasa-biasa kita ini, mainlah Sartar Barita. Kurang orangnya, dipanggilnya laku. Jadi alhasil terikut laku menjadi anggota di situ, sering main sama orang itu, sama Sartar Barita. Kalau Horja, yang paling pertama Spiro. Si Piro ini tamparan namanya, daging. Kain sarung, uang. Ini tetap. Asal kita pulang, tetap. Daging, kain sarung, uangnya di Spiro. Di awal-awal tahun 1970-an, kemajuan masyarakat Mandailing di Tanodoli, Kota Medan semakin tinggi. Ya, bermacam-macam organisasi, ya kemajuan-kemajuan daerah, kemudian organisasi etnik Mandailing semakin kuat. Tentu kebutuhan akan kesenian juga semakin tinggi. Maka di Kota Medan muncullah Gordang Sambilan yang pada waktu itu ya dimainkan belum dalam bentuk grup, ya masih comot-comotan. Nama saya Fadlin. Kalau nama lengkap saya sebagai Dunia Pendidikan Dr. Andes Fadlin MA. Dulu saya adalah merupakan angkatan kedua jurusan etnomusikologi. Saya masuk kursus itu tahun 8 angkatan kedua dengan Profesor Mauli.
yang sekarang jadi mengajar. Kamilah pertama di angkatan kedua itu. Jurusan etnomusikologi itu berdiri di USU tahun 1979. Dan Pak AB Perlindungan lah yang waktu itu rektor yang bergagas mendirikan jurusan itu. Pada saat tahun 79 itu didirikannya jurusan etnomusikologi. Pak AB Perlindungan itu mempunyai hubungan kerja dengan Australia, dengan Monash University, yaitu dengan Ibu Margaret Kartomi pada saat itu. Ibu Margaret Kartomi datang kemari. Dan menariknya sekali, Pak AB Perlindungan ini sangat cinta dengan tradisinya. Yang betul-betul diperkenalkannya itu adalah tentang tradisi Mandailing. Beliaulah mendatangkan orang Australia itu datang di rumahnya di rektorat itu lengkap alat musik Mandailing. Di situ dipamerkannya ada gordang 9, gordang 5, sampai kepada gondang 2 ya. Gordang itu betul-betul punya gunung kelabu, tapi itu kami pakai, kami gunakan, kami mainkan pelajar-pelajar ini. Dan sekarang gordang itu kalau misalnya tahu sekarang mana, itu sekarang ada di Museum Sumatera Utara. Itu asli dari kayu ingul loh, dari Pakantan itu. Ompong ini asalnya dari Pakantan Dolok. Lahir di tahun 1965, bulan 10, tanggal 17. Ompong berumur 17 tahun, udah merantau lah ke Medan. Tahun 84, Ompong ikut kesenian Gunung Kulabu. Waktu itu Profesor Pak AP Perlindungan, Esa. Oh, itu hari itu ada yang ngajak. Yang ngajak hari itu yang tukang sarune sama yang tukang sulingnya lah yang ngajak kita ke situ. Namanya Dakar Lubis. Nah, itulah ngajak Ompong dulu ke sana. Main usus udong-kudong. Usus udong-kudong kita ikut di situ kan, bantu-bantulah. Nah, 2 tahun Ompong ikut usus di situ. Jadi dibentuklah Gunung Kulabu ini ada usus anak muda. Usus anak muda Ompong lah main sarune sama main suling. Nah, cuma Jair sama tukang onang-onang itu orang tua. Kalau yang itu lainnya usus anak muda. Waktu itu tukang onang-onang belum ada yang bisa kalau anak muda. Nah, itulah Gunung Kulabu. Mandiang Pak AP Perlindungan memang hebat. Dialah yang junjung apa kesenian kebudayaan Gunung Kulabu itu. Sampai sekarang masih atas nama dia yang dibawakan itu. Ya, apa yang saya bicarakan sebelumnya bahwa di dalam mempelajari gordang itu kami, Mandailing, bukan gordang, Mandailing itu benar-benar dengan orang tradisi, orang grup Gunung Kulabu pada situ. Dulu kalau misalnya tahun-tahun 80-an itu ada kapal masuk ya ke Belawan itu dari kapal Belanda segala macam, itu disambut dengan itu tarian segala macam. Kami juga ikut, kadang-kadang ikut bersama-sama dengan guru Gunung Kulabu itu. Bagaimana menyambut dengan tradisi seperti itu. Begitulah soalnya. Asal datang tamu-tamu, menyambut tamu, kami mulai diperkenalkan. Tantangannya ada. Pada awalnya dulu kami belajar tradisi itu orang tua-tua itu nggak sembarangan mempelajari tradisi ini. Sempat kami artinya ada larangan lah, jangan sembarangan belajar itu apa itu. Nah disitulah hebatnya pada saat itu rektor di Putra Perlindungan. Dia langsung bilang, tidak, untuk pendidikan tidak ada batasan, pelajari.
pada tahun 1986 terjadi perubahan yang luar biasa dalam fungsi dan kedudukan Gordang Sambilan bagi masyarakat Mandailing. Ada dua hal yang memengaruhi terjadinya perubahan tersebut. Itu yang pertama, berdirinya organisasi orang Mandailing, yaitu Hikmah, Himpunan Keluarga Besar Mandailing di Tanodoli atau Sumatera Utara. Yang kedua, berdirinya organisasi mahasiswa yang ini pionirnya adalah Bapak Z Pangaduan Lubis, yaitu YAPBUMA, Yayasan Pengkajian Budaya Mandailing. Dengan berdirinya Hikmah oleh Bapak, nama kerennya Pak Pendekiling. Beliau ini sekaligus pendiri PP yang sangat terkenal ya sebagai organisasi pemuda. Maka setiap pelantikan acara-acara Hikmah, maka ditampilkanlah Gordang Sambilan. Karena kewibawaannya waktu itu sebenarnya ya, tidak ada yang berani melarang. Ya, penampilan Gordang Sambilan yang sebelumnya hanya untuk adat ya melulu, maka mulailah Gordang Sambilan dimainkan di acara-acara non-adat. Tidak harus memotong kepala kerbau. Pak Pangaduan Lubis yang juga adalah wartawan, dosen di USU dan juga penyiar di RRI Nusantara Medan, ya membuat perkumpulan mahasiswa dan juga membuat satu perkumpulan kesenian di RRI Medan. Waktu itu saya sudah mulai ikut, juga ada pelatihan seni tradisi Mandailing termasuk Gordang Sambilan. Yang waktu itu ya banyak mahasiswa yang bergabung dengan kita, sehingga di tahun 1987 itulah pertama sekali Gordang Sambilan difestivalkan di seluruh Mandailing. Nah, ini awal-awal kebangkitan dan terjadinya peralihan fungsi dari Gordang Sambilan tersebut. Dalam waktu dekat, pada tahun 80-an atau lebih tepatnya dari tahun 1986, Hikmah ini berkembang luar biasa di kelompok pemuda dan mahasiswa Adaya Pebuma. Saya dibawa Pak Pangaduan bertemu dengan Ketua Hikmah. Waktu itu ada sekolahnya Mandala Nusantara di Mandala. Di sana pun terutama sudah ada pelatihan kesenian dan membuat buletin. Akibat dari terobosan yang dibuat oleh Hikmah, terutama Bapak HMY Nasution atau lebih terkenalnya dengan Pendikling, Ketua PP. Nah, kesenian ini langsung bergerak kuat, sehingga penampilan seni pertunjukan Gordang Sambilan di Kota Medan semakin melejit. Nah, grup-grup lain pun muncul. Tetapi waktu itu memang irama yang dimainkan di Kota Medan itu dominan dari Pakantan dan dari Ulu Pungkut. Dengan irama yang temponya tempo lambat. Masuknya saya dari yang asalnya dari Kota Nopan ke dalam grup-grup musik Mandailing di Tanodoli Kota Medan sedikit mempengaruhi dengan membawakan irama udan potir dalam permainan Gordang Sambilan. Yang mana irama ini tidak ada di Ulu Pungkut dan di Pakantan. Irama udon potir itu sendiri adalah ya Gordang Sambilan dengan irama yang super cepat, sehingga menambah hingar-bingarnya Gordang Sambilan tersebut. Pada era 1990-an, ya, seni pertunjukan Gordang Sambilan semakin banyak digunakan di Kota Medan. Terutama juga atas dukungan semakin banyak grup-grup yang berdiri di Kota Medan. Bahkan pada ketika itu banyak juga saudara-saudara kita yang memang mata pencahariannya sama sekali dengan utamanya Gordang Sambilan. Pada era itu saya hitung-hitung lebih 40 orang. Mereka itu lebih utama penghasilannya adalah dari bermain seni tradisi Gordang Sambilan. Pada ketika itu muncul grup yang cukup tenar, yaitu grup Batang Gadis, kemudian ada lagi
grup Gunung Kulabu versi baru yang bukan lagi Gunung Kulabunya Bapak AP Parlindungan Lubis. Ada lagi grup yaitu yang juga berdiri di Kota Medan, grup para Tanah Malos. Lalu ada grup kita yang waktu itu Raptama, kemudian ada grup Muara Pardomuan, Sinondang Ulupungku, dan lain-lain. Bermunculanlah grup-grup di Kota Medan. Raptama sendiri didirikan pada 10 November tahun 2000. Ide utama yang memunculkan grup Raptama ini adalah sebagai upaya untuk mendokumentasi, mengembangkan grup yang lebih menjaga tradisi Mandailing di Kota Medan. Oleh sebab itu, kita melakukan pelatihan-pelatihan seni pertunjukan dan pembinaan kepada generasi-generasi muda dan teman-teman kita yang lama juga, termasuk guru-guru kita yang bergabung pada grup Raptama. Sangat membantu. Sebenarnya kalau untuk kesenian kita bilang batangan bisa juga, cuman ini kan ada juga musim-musimnya. Kalau proses belajar mengenai adat Mandailing awalnya dari kampung. Dari kampung kita belajar untuk digong bisa, omongan. Nah, itulah modal awal dari kampung. Yang lainnya di Tanodoli lah, di perantauan. Kalau untuk di kesenian nih, ya untuk sekarang nih kita bilanglah pimpinan grup di Gunung Kulabu ya kan. Cuman beberapa grup ada juga yang mengundang kita sebagai paronang-onang. Ada juga yang memakai jasa kita sebagai pargondang. Sasanggaron sari-ariyaon napa tidak ngolong niraon. Nama saya Sihol Marito Lintang, keturunan dari Opu Jamangabot dari Desa Hutadolok, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dan di sini saya mencoba memperkenalkan diri sebagai pimpinan Domunitai Group atau Kesenian Tapanuli Bagian Selatan Domunitai Group. Untuk grup Kesenian Tapanuli Selatan Domunitai Group khususnya didirikan kurang lebih di tahun 2011 sampai dengan tahun yang sekarang ini. Pengalaman kami di tahun yang sekarang ini banyak generasi penerus khususnya dari daerah Tapanuli bagian selatan, Mandailing Natal yang menjadikan kesenian ini sebagai profesi. Dan menurut kami bagus. Dan tentu kami sebagai generasi muda akan terus menggiring bagaimana supaya kesenian ini bisa lebih dikenal di khalayak ramai atau dari etnis lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, secara profesi semua kebutuhan saya khususnya keluarga dari hasil sebagai pelaku seni ini. Dan secara pribadi saya bangga dan mudah-mudahan dapat juga di kemudian hari ketika umur saya sudah lanjut ada generasi-generasi baru yang bisa meneruskan kebudayaan ini. Alam
bolot sudah. Lihat be. Anak bolot donatur, media anak kita menyumbang. Rawang. On mana dia lapni kaya kurangirun. Pasan moto ni sabe jolo sabe na baro bacinua. Salah satu puncak daripada pertunjukan seni budaya yang paling akbar selama Indonesia itu pada pesta pernikahan mantan wali kota Medan, yaitu Bapak Bobi Apip Nasution dengan Kahiyang Ayu Siregar. Yang mana pada pesta akbar tersebut ada 4 grup Gordang Sambilan yang main mengisi acara pada pesta tersebut. Pandai silakan. Mohon pada hadirin untuk tenang. Iya bosan tak bisa Sepuluh nolio marsanta bidi tua sahalanang ni rajanang ni namora demaon dalaning. Antong ale madung bol kalson ni sona mantana martua namang gonggom Indonesia Raya. Antong dia jaran dia caran ya mantara jai di sion naning kunangkan marlidung manjami tau najarat poda nina dua si manjujung. Ingot-ingot dia ngongolu kepada Bapak Joko Widodo kami persilakan dengan segala hormat boti malani. Bismillahirrahmanirrahim. Santapi 10. Juga ada pesta-pesta adat budaya lain yang juga tidak kalah pentingnya, tetapi muncul anggapan bahwa sebesar-besarnya pesta itu dengan adanya tim kesenian ataupun Gordang Sambilan di Tanodoli, Kota Medan, Tanah Perantauan. Dan pada perkembangan selanjutnya, terutama di Tanodoli, Tanah Perantauan Mandailing di Kota Medan, pada akhirnya kita berharap bahwa seni pertunjukan tradisi Mandailing terutama Gordang Sambilan ini menjadi ikon upaya dalam pemajuan dan peningkatan pengetahuan tentang Gordang Sambilan. Kita berharap nanti teman-teman grup yang lain juga melakukan pembinaan-pembinaan ataupun bagaimana mewariskan kepada generasi muda sebagai penjaga tradisi leluhur kita di tanah perantauan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Horas, horas, horas.